Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi. Ibu, perkenalkan saya Siva Febrianti, mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Tujuan saya kemari untuk melakukan sedikit wawancara Ibu. Kurang lebih ada 10 pertanyaan untuk Ibu jawab. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, akan saya mulai sekarang ya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu. Ibu, sejak kapan Ibu didiagnosa diabetes dan juga apa saja keluhan utama yang biasanya Ibu rasakan ketika gula darahnya naik? Saya sudah mengalami diabetes itu sudah kurang lebih 5 tahun. Biasanya itu saya rasakan badan tuh terasa lemes, badan lebih capek dan kaki itu bisa kesemutan. Baik. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apa saja yang biasanya Ibu lakukan untuk mengontrol gula darah Ibu selain minum obat dari obat dokter? Biasanya saya lakukan itu jaga pola makan, terus kurangi nasi dan gula. Dan tiap pagi itu saya lari pagi dan kadang juga ngikutin senam lansia. Baik, Ibu, dari semua cara yang tadi sudah Ibu sebutkan dan Ibu coba, kira-kira mana yang menurut Ibu paling ampuh untuk mengurangi tekanan gula darah Ibu? Yang sangat membantu itu lari pagi, karena badan itu terasa lebih rileks, bugar, dan gula darah juga lebih turun. Tapi kalau lagi malas saya coba cara lain. Baik Ibu. Ibu apakah pernah mendengar atau bahkan Ibu pernah mencoba yang namanya terapi pijat untuk membantu mengontrol gula darah? Pernah dengar sih dari teman-teman pengajian. Saya lalu coba pijat refleksi kaki. Lumayan, kaki lebih terasa tidak kesemutan dan gula darah juga lebih turun. Baik Ibu, untuk jenis pijatnya yang Ibu pilih itu apa dan juga mengapa Ibu memilih jenis pijat itu Ibu? Yang saya pilih itu pijat refleksi kaki karena titik-titiknya itu terhubung dengan organ yang di dalam, terutama itu pankreas. Saya juga pernah coba pijat punggung biasa. Untuk frekuensinya seberapa sering Ibu melakukan pijatnya dan juga bagaimana perasaan Ibu di saat dipijat dan juga sesudah Ibu dipijat? Biasanya saya lakukan itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Rasanya itu lebih rileks, nyaman, dan pikiran juga lebih tenang. Setelah dipijat, kaki juga terasa lebih ringan dan tidur juga lebih nyenyak. Baik, Ibu apakah pernah membandingkan kadar gula darah Ibu sebelum dipijat sama sesudah dipijat dan juga kira-kira turunnya kisaran berapa Ibu? Pernah saya cek, kadang-kadang itu turun sekitaran 10-20, tapi tidak nentu, kadang naik kadang turun. Saya juga tidak berharap lebih banyak, cuma berharap badan tuh enakan aja. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ibu apakah Ibu tetap menjalani pengobatan dari dokter seperti obat, dietnya, bahkan olahraganya? Tetap saya lakukan. Pijat tuh hanya tambahan aja sih. Saya tuh biasanya tetap minum obat, tidak pernah telat, dan juga pijat tuh cuma membantu saya lebih rileks, jadi stres berkurang dan gula darah juga turun. Baik Ibu, untuk kendalanya sendiri dalam menjadikan pijat sebagai rutinitas pendamping pengobatan diabetes itu apa Ibu? Kendalanya itu biayanya agak mahal. Satu kali itu bisa sampai 60 atau 75.000. Kadang juga repot cari terapis yang terpercaya. Dan suami itu biasanya kadang-kadang bantu pijat di rumah, cuman tuh rasanya tuh beda. Baik Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, apakah Ibu bisa memberikan pesan singkat untuk penderita diabetes lainnya tentang pijat sebagai salah satu cara untuk membantu mengontrol gula darah? Pesan saya itu pijat itu enak dan bikin rileks, tapi jangan lupa minum obat secara rutin dan makan juga yang sehat. Kalau mau pijat tuh itu cari pijat yang terpercaya, lakukan rutin, jangan sekali cuma 2 kali, soalnya stres itu musuh utama diabetes. Pijat juga bisa kurangi stres, jadi harus lebih rutin. Baik. Baik Ibu, sudah cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih juga untuk jawaban Ibu. Ibu apakah ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada, cukup. Baik. Saya pamit undur diri Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Ibu cepat sembuh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.